Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kita dengan mengucapkan basmalah. Sekalipun ini sudah sering kita dengar Pak ya, melalui TV, melalui radio, melalui handphone, atau mungkin pengajian langsung. Tapi saya ingin mengulang ini Pak ya, karena ini amalan harian sifatnya. Ya, sekalipun amalan harian itulah kita tingkatkan sehingga nanti ketika kita menapaki kehidupan terasa makna hidup itu. Ya, kita memohon kepada Allah supaya terus tetap diberi berkah. Ada manfaat yang banyak yang terasa dalam kehidupan. Ada rahmat Allah, ya, ada kasih sayang Allah sehingga kita terhindar dari penyakit. Nah, sekarang kita sudah masuk kembali ke bulan cerai, bulan Syawal. Apakah nanti bertemu pula dengan bulan Ramadan akan datang 1444 Hijriah? Tak ada jaminan, ya Pak. Kan tak ada jaminan. Nah, oleh itu tentu kita pelihara spirit Ramadan. Karena Ramadan sudah pertama Rabbani. Apa itu Rabbani? Seseorang beribadah sudah berorientasi kepada Allah semata. Ketaatannya, keikhlasannya, kejujurannya, itulah lafaz yang selalu kita ucapkan itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Itu Rabbani Pak. Melatih diri setiap langkah, setiap perkataan, setiap pendengaran, setiap pemikiran, setiap denyut jantung, setiap peredaran darah itu dipersembahkan kepada Allah. Annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan kita itu datang dari Allah. Ya, kita tidak bisa memiliki kekuatan dan iradah kecuali kekuatan yang datang dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu Rabbani. Tidak Ramadani. Ramadani apa? Orang yang beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Usai Ramadan tak ada lelah. Kan tidak begitu Pak. Sholat ini sepanjang hayat. Selagi ada ruh di kandung badan, kita wajib sholat. Ya, tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring dengan lafaz. Tidak sanggup dengan lafaz, dengan gerak hati dan gerak mata. Begitu diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah. Ya, tidak kalau tak tidaklah duduk. Kalau duduk berbaring, tidak jauh dalam hati atau gerak bibir, gerak mata. Nah, ini maka kita berupaya seperti itu. Jadi seluruhnya ya kita persembahkan kepada Allah. Tidak hanya semata di bulan Ramadan saja. Nah, kemudian Ramadan sudah lewat. Ramadan, iya di bulan Ramadan. Sebulan panjang. Bulan kemarin, Ramadan kemarin ada yang 29 yang puasa, ada yang 30. Baik ya. Nah, lalu sekarang sudah lewat, gantilah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama dengan puasa selamanya atau puasa sepanjang tahun. Nah, ada matematiknya Bapak, ada matematiknya rupanya. Nah, tengok nanti di rumah ya, surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan ya mendapat balasan 10 kali lipat amalannya.
Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, dibalasi seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dibalasi oleh Allah atau mendapat balasan 10 kali lipat amalannya. 1 bulan Ramadan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya, sama dengan 10 bulan. Dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat amalannya, sama dengan 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan 1 tahun. Nah, itu dia. Jadi man shoma Ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasyamin dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dilanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama dengan puasa selamanya, sepanjang tahun. Nah, ini matematiknya tadi. Surah Al-An'am, surah Al-6 ayat 160. Tata caranya, amalannya terserah. Ada orang puasa 6 itu mulai dari 2 Syawal sampai 2, 3, sampai 5, 6, 7. Lah 6 hari. Ada yang berganti hari. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka sampai 6. Ada yang 6 hari selama masih di bulan Syawal. Jadi ketika Ramadan sudah lewat, gantilah dengan puasa 6 hari bulan Syawal dan puasa Senin Kamis. Itu juga rasa syukur kita kepada Allah. Dan puasa Senin Kamis itu juga melambangkan bulan irtifa, yaitu bulan peningkatan. Syawal peningkatan. Nah, bulan peningkatan adalah di bulan Syawal ini. Nah, ya Pak ya. Kemudian tarawih sudah lewat. Ada lagi tarawih. Katakanlah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Yang 11 bulan tidak ada tarawih, Pak. Tarawihnya khusus di bulan Ramadan. Ramadan sudah berlalu, tak bisa dikejar lagi. Ibarat angka datang lagi. Itu dia katakan tadi, lai bisa awak jamin awak basuh Ramadan 1444 yang akan datang. Wallahu a'lam. Janji saja ada beliau katakan besok ada kerajaan Pak, besok ada bagian. Dah. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan bahwasanya aku akan mengerjakan itu atau ini esok hari. Akan tetapi katakanlah insyaallah aku akan mengerjakan itu esok hari. Apa? Dilandasi. Hebat. Nah, jadi ketika tarawih sudah lewat, ganti jo bertahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam dirikanlah ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Moga-moga dengan ibadah tambahan itu engkau akan diangkat ke tempat yang terpuji. Ya ibadah tambahan cuma, tapi diangkat oleh Allah ke tempat terpuji. Itu surah Bani Israil. Surah Furqan yang sering juga kita dengar itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Hamba-hamba yang dirahmani oleh Allah, yang diberi rahmat oleh Allah, apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka tunduk dan khusyuk, tawadhu. Dan apabila orang-orang jahil mengejek mereka, menghina mereka, qalu salama,
Mereka menampil dengan ucapan selamat, ucapan mendatangkan motivasi. Ya balik Pak. Lah dino orang Pak, lah dia orang Pak. Tapi awak menampil dengan yang baik. Balik Pak ya. Ran itu. Walladzina yabitu nali rabbihim sujjadan wa qiyamah. Mereka melewati malam sujud dan berdiri di hadapan Allah, maknanya tahajud. Tak diisi je tidur saja, tidur itulah jadi. Tapi mereka melewati malam itu sujud dan berdiri di hadapan Allah. Seraya berkata, ya Tuhan kami, dalam ayat lain, ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia apa yang Kau ciptakan, Maha Suci Engkau ya Allah, jauhkanlah dari siksa neraka-Mu. Ya, nah, itu di antara. Surah Muzammil begitu juga Pak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli ashaddu wat'an wa muqila inna laka fil nari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattabi'hu wakila. Sampai nanti ayat 20. Orang berselimut, bangkitlah di malam hari, ya, separuh malam atau kurang separuh malam atau tambah malamnya. Bacalah Quran itu perlahan-lahan, bacalah Quran itu dengan tartil, bacalah Quran itu dengan tadabbur, karena bacaan di malam hari itu berbekas. Sesungguhnya kami memikulkan tanggung jawab yang berat di pundakmu, tanggung jawab pendidikan anak, tanggung jawab nafkah, tanggung jawab sosial, tanggung jawab ibadah, tanggung jawab macam-macam. Nah, untuk meringankan beban tanggung jawab itu, inilah melalui tahajudnya. Ya, nah, banyak lagi. Seperti ayat yang kita bacakan tadi juga menyangkut dengan tahajud. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang berpikir, yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah waktu berdiri, duduk, nudul balik. Nah, kan? Jadi 3 posisi Pak. Berdiri mungkin dalam mencari nafkah, duduk mungkin dalam istirahat, berbaring mungkin dalam keadaan tidur. Ya, tapi dalam keadaan tidur itu mereka tidak tidur saja, tapi ingat kepada Allah dengan qiyamul lail. Nah, itu. Jadi banyak lagi Pak. Pantaslah kata Rasulullah kepada Bilal, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum, wa maqrabatul lakum ila rabbikum, wa maghfiratul lisai'at, wa manhatun 'anil itsm, wa maradatul lidda'il jasad." Dirikanlah olehmu salat tahajud wahai Bilal. Sesungguhnya salat tahajud itu adalah kegemaran orang-orang soleh sebelummu. Jadi kegemaran orang soleh salat tahajud. Dan salat tahajud kata Rasul dapat mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, takkik diri kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan dikabulkan seluruh doa-doa kita. Kalaupun tidak dikabulkan, pasti ada hikmah di balik hari. Ya, kemudiannya. Dan sholat malam itu kata Rasul dapat membentengi kita agar tidak melakukan dosa. Tersisih antara kebaikan dan keburukan. Takwanya seperti air dengan minyak, tidak bisa dia menyatu, tersisih dengan sendirinya. Dan sholat malam itu kata Rasul dapat menolak penyakit dari fisik. Nah, maka ibu bapak karena tarawih sudah lewat, gantilah dengan bertahajud. Sampai nanti ketika bertahajud yang panjang itu, ya kalau mampu 11 kan, ya dari kaifiat yang kita lakukan mulai dari rukuknya, ya tidalnya, sujudnya, duduk di antara sujudnya, kita ambil tumaknahnya.
Sampai Rasulullah bersabda, irka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kalian sehingga engkau berada dalam tumakninah ketika rukuk. Kemudian waqtadil hatta tatma'inna qa'iman. Tidaklah kalian sehingga kalian mendapat tumakninah ketika dalam berdiri. Kemudian wasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kalian sehingga kalian mendapatkan tumakninah ketika sujud. Kemudian wajlis bainas sajidataini hatta tatma'inna jalisan wa hakadha. Duduk di antara dua sujudlah kalian sehingga kalian mendapatkan tumakninah di antara dua sujud itu. Demikianlah seterusnya kata Rasulullah. Jadi dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, perubahan-perubahan itu ada tumakninahnya. Ambillah ketenangan di dalamnya. Jadi pentingnya bertahajud ya Pak ya. Mari kita sisihkan sedikit waktu kita. Kalau mampu, ulang kalau mampu. Kalau enggak, 2 kali seminggu. Enggak juga sekali seminggu. Sekali minggu badari. Nah, tapi ada ya, ada pelatihan itu sehingga nanti terasa ringan di tubuh kita, ya, bersih pemikiran kita, ada ketenangan batin di dalam tubuh kita. Dulu waktu Ramadan pernah kesampaikan, kalau mampu lagi ketika sujud itu kan mayakunul abdu li rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a fi. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika hamba itu berada dalam keadaan sujud. Barangkali waktu sujud selama tahajud tu, fa'aksiru du'a fihi, banyaklah doa di waktu itu. Nanti doa yang wajib dalam bulan Ramadan dulu Pak, dari kanan ada yang baca dulu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci engkau yang maha tinggi dengan memujimu. Ada yang baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Maha suci engkau ya Allah dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Jadi kita bacakan dulu. Tambah doa lagi. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Tambah lagi doanya ketika sujud itu. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rezeki dengan sebenar-benar taubat sebelum datang kematian. Dan sasih, enak, jangan sampai sasih mati itu. Kemudian tambah lagi doa, karena kalbu kita ini tidak selamanya tenang. Ada gelisah, ada resah, ada keluh kesah, ada tergesa-gesa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang selalu membolak-balikkan hati, kukuhkanlah hatiku kepada agama Engkau. Jadi kita mohon ke doa supaya tetap berada dalam istiqomah. Kemudian ketika zakat fitrah dan zakat mal sudah lewat, gantilah dengan bersedekah. Kata Rasulullah, hasinu amwalakum biz zakati wa da'u mardakum bis sadaqati wa'iddu lil bala'i du'a. Peliharalah harta kalian dengan membayar zakat. Jadi memelihara harta, menjaga harta, jauh menunaikan zakat. Kemudian obatilah orang-orang sakit dengan memperbanyak bersedekah. Jadi untuk mengobati penyakit-penyakit banyaklah bersedekah. Kemudian tolaklah bala dengan memohon doa kepada Allah. Jadi ketika zakat fitrah dan zakat mal sudah lewat, gantilah pemeliharaan harta itu dengan membayar zakat, gantilah penyakit itu dengan memperbanyak sedekah, gantilah bala itu dengan memohon doa kepada Allah. Karena kita akan memelihara spirit Ramadan, ya.
Ramadan lah lewat, gantilah jo puasa 6 hari bulan Syawal, dilanjutkan dengan puasa sunat Senin Kamis. Tarawih sudah lewat, ganti dengan bertahajud. Pak, tadarus sudah lewat, ganti dengan baca Quran sendirian. Zakat fitrah dan zakat mal sudah lewat, ganti dengan bersedekah. Nah, kan sudah ada ganti-gantinya, Pak. Ya. Kemudian kita ikat dengan istiqomah. Tegak berdiri betul dalam syariat Allah, tidak bengkok ke kiri dan tidak bengkok ke kanan. Itulah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, ya, supaya nanti dalam kehidupan tetap diridhoi oleh Allah, sehingga apapun yang kita lakukan mudah-mudahan ya menjadi amal ibadah yang tercatat di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf wabillahi hidayah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.